saya membuat program yaitu untuk mengoptimalisasi pemanfaatan digital dengan berbasis media digital yang baru kita peroleh, yaitu IFP atau PID. PID kepanjangannya Papan Interaktif Digital. Jadi saya akan memberikan pelatihan sedikit mengenai cara penggunaannya. Yang sederhana dulu, cara mematikan, menghidupkan, kemudian mengoperasikan beberapa fitur-fitur yang ada di PID ya. Dari cara menghidupkan dulu, kemudian yang paling simpel. Jadi konsep penggunaan PID ini kurang lebih seperti handphone Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus memencet tombol powernya. Jadi tombol powernya ada di bawah sini, di bawah pojok kiri bawah. Kemudian nanti akan hidup dulu ya. Jadi nanti untuk menghidupkan sama mematikan beda caranya nih. Kalau menghidupkan bisa langsung ini dipencet. Kalau mematikan seperti handphone ada tata caranya supaya bandanya juga awet ya. Nah, ini di halaman utamanya. Jadi kita harus pastikan wifi-nya tersambung. Ini sudah langsung tersambung, Bluetooth-nya juga sudah aktif. Nah, ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu tentang cara mengoperasikannya. Nah, di sini ada fitur yang baru saya download yaitu Indonesia Cerdas. Ini Indonesia Cerdas ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengajar. Nah, saat ini baru ada satu materi pelajaran mapel yaitu matematika saja. Jadi tadi pilih kursus, kemudian ini dipilih ini sepertinya pilih guru, jadi bebas ya. Nanti setelah ini juga ada, nah, misalnya guru 1 kelas 4 selanjutnya. Kemudian di sini kelas 2 misalnya. Nah, mata pelajaran yang ada ini baru matematika. Kemudian selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa materi tentang matematika. Ini bisa dilihat-lihat nanti kalau digunakan dalam pembelajaran. Misalnya contohnya satu aja nih. Ayo membilang sampai dengan 50. Ini bisa diklik. Kemudian, nah, di sini ada beberapa materi juga. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui di sini sudah isi EP-nya. Misalnya ini latihan berhitung sampai 50 kita gunakan. Nah, mari berhitung sampai 50. Jadi di sini ada tanda panah, bisa diklik. Nah, sudah tersedia tujuan pembelajarannya ya. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung saja mempraktekkan di kelas. Kalau biasanya kita buat PPT kan kita isi buat lagi tujuan pembelajarannya. Jadi ini sudah ada di sini. Jadi ini bentuknya seperti ini nanti. Kemudian kita klik ini selanjutnya. Pembelajarannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada sedikit literasi, nanti anak-anak diminta untuk membaca. Misalnya bebek berkotek, luangkan waktumu dan hitung semua bebek yang berkotek di area ini. Coba hitung dalam kelompok. Nah, anak-anak diminta untuk menghitung berapa jumlah bebek ini. Misalnya ya, jumlah bebek ini semuanya 24. Nah, seperti itu contohnya. Ini di pembelajaran ya. Nanti untuk lebih lanjutnya di pembelajaran nanti sambil jalan kita belajar. Nah, sementara fitur-fiturnya saja dulu yang beritahu. Tadi sudah mengenai Indonesia Cerdas. Nah, sekarang karena di sini
penempatannya tidak ada papan tulis, di sini ada papan tulis, bisa kita gunakan sebagai media papan tulis. Nah, di sini sudah ada pennya sendiri. Untuk bentuk papan tulisnya ada yang kotak-kotak, kemudian ini misalnya di pengaturan latar belakangnya misalnya yang kosong. Kosongnya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu guru mau menulis apa, misalnya matematika. Jadi sistemnya itu sama seperti papan tulis di kelas, bisa Ibu guru tulis, kemudian bisa dihapus. Kalau mau menghapusnya, ini menggunakan ini boleh. Seperti papan tulis di kelas. Oke, ini fitur-fiturnya ada sikat ini untuk menulis, kemudian ada stabilo, kemudian ada pilih, menghapus, memasukkan. Nah, memasukkan ini bisa berupa foto, misalnya ibu bapak mau tambahkan foto, kemudian catatan, meja, papan tulis putih ganda, bisa ini digunakan semua fitur-fiturnya. Nah, untuk papan tulis. Kemudian fitur selanjutnya saya mau mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak untuk membuka ini Google. Di Google ini ada seperti di handphone kita. Jadi ada Chrome, ada Google, dan ada YouTube. Mungkin Bapak Ibu ini yang paling pertama diincar anak-anak ya untuk fitur YouTube-nya, sama seperti di handphone. Bapak Ibu tinggal klik YouTube, kemudian kalau mau cari sini ada tombol pencarian, kemudian tinggal Bapak Ibu guru ketik apa yang mau dicari. Oke. Nah, nanti kita akan praktek. Kemudian misalnya Bapak Ibu mau membuka dua layar, satu layar papan tulis, satu layar YouTube. Nah, ini sama fungsinya seperti di handphone juga. Jadi ini ada tombol untuk kembali, kemudian tombol untuk halaman utama, dan ini tombol untuk multi screen-nya. Jadi halaman-halaman yang sudah dibuka ini dipencet untuk mengetahui halaman-halaman apa saja yang sudah Bapak Ibu buka ya. Jadi jangan takut untuk menyentuh apapun, asal sebelumnya kita baca dulu apa yang mau kita sentuh. Jadi dalam artian kalau bahasa Bali, jangan takut salah, takut belih, jangan takut salah, tapi juga jangan ngawakin. Nah, ini misalnya kita mau buka papan tulis, kita buka papan tulis dulu. Kemudian, nah, ini kan tadi hilang tombolnya, bisa diangkat dari sini. Nah, ini kelihatan ya. Kita mau pisahkan. Pisahkan. Jadi selain papan tulis, ini saya mau bagi papan panelnya menjadi dua. Yang satu misalnya isinya YouTube. Nah, sudah. Jadi saat papan interaktif digitalnya sudah dibagi dua, yang setengah isinya papan tulis, yang setengah isinya YouTube. Misalnya Bapak Ibu mau cari video tentang ekosistem. Nah, bagian yang papan tulis ini bisa Bapak Ibu guru manfaatkan sebagai media pembelajarannya ya. Jadi anak-anak kita sekarang mau belajar IPA. Nah, kalian perhatikan dulu videonya, kemudian kita bisa jelaskan di sini apa-apa yang ingin kita sampaikan ke anak-anak. Nah, itu fitur split screen namanya. Jadi dalam satu papan ada dua jendela yang bisa dibuka. Nah, kalau kembali ke halaman utama seperti ini, klik di tombol yang bulat. Kemudian, nah ada yang namanya anotasi, ya Bapak Ibu. Anotasi itu jadi artinya memberikan tambahan, coretan tambahan dengan menggunakan 5 jari. Jadi begitu kita taruh 5 jari, saatnya jam 6.
buka Chrome dulu deh, buka Google boleh. Di Google ini saya mau mencari gambar tentang kucing. Gambar kucing. Nah, saya ingin memberikan coretan di gambar kucing ini. Bisa menggunakan fitur 5 jari. Nah, di sini ada anotasi namanya. Nih, anotasi bisa digunakan untuk mencoret, menambahkan coretan-coretan. Nah, itu misalnya. Kemudian ini namanya bulu. Ini kegunaan anotasi. Jadi memberikan coretan tambahan. Kemudian kalau mau menghapus bisa digunakan yang di sini, dicari-cari kata menghapusnya. Itu fitur anotasinya. Kemudian ini sama-sama ini. Nah, di sini juga ada volume untuk mengecilkan dan membesarkan, kemudian mengcrop, pengaturan, sumber, beranda, kembali. Jadi ini yang berbeda mungkin dari HP kita. Jadi fitur 5 jari. Nah, mungkin itu saja sedikit yang saya ingin imbaskan ke Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mau mencoba-coba, silakan boleh. Saya hapus dulu semua jendela yang sudah terbuka. Boleh misalnya siapa yang mau mencoba? Mau mencoba silakan ke depan. Ini Pak Putu. Baik, di sini saya coba. Di sini kelihatan ada aplikasi Play Store. Mungkin di HP kita juga sama ya. Kita coba apakah sama tampilannya. Loading ya. Play Store-nya mungkin loading. Untuk Play Store-nya loading. Untuk di YouTube, saya coba di YouTube. Kalau di HP kemungkinan kan kita bisa langsung pakai voice. Coba kita di YouTube kita tes apakah bisa menggunakan voice. Ada. Oh ya, ini ya. Saya mencari dongeng Danau Toba. Oh ya, bisa ya. Berarti ini sama dengan handphone. Ya mungkin itu dulu Bu, saya coba. Nah, itu aja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Mungkin nanti sambil jalan kita belajar lagi. Dan ini bisa dipelajari siapapun, kapanpun, asal bertanggung jawab. Itu aja intinya. Kita milik bersama. Jadi kalau apa-apa yang terjadi sama alat ini ya kita sekolah yang bertanggung jawab. Untuk cara mematikan sekali lagi ya, kalau mematikan jangan langsung dipencet ini ya. Jadi di atas ini kita bisa tarik. Nah, seperti handphone kita ada tanda power. Jadi sebelum mau mematikan, pastikan dulu semua jendela itu sudah tertutup. Misalnya kalau tidak bagaimana Bu? Nanti ada pilihannya mau tutup jendela semua kayak seperti di handphone gitu. Nah, ini matikan. Nah, ini apakah Anda ingin menyimpan konten di papan tulis saat ini? Kalau mau menyimpan silakan, kalau tidak silakan.